Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jeffrey Gandra Putra di channel Pemula IT pastinya. Dan di video kali ini kita akan memasuki segmen nanti muncul gambar telur di sini, yaitu Tech Vlog with Diruga. Ya, sudah lama teman-teman kita tidak memasuki segmen telur ya. Dan di video kali ini saya kedatangan sebuah barang atau mungkin beberapa komponen komputer yang menarik ya untuk kita bahas. Sebenarnya awalnya saya mau buat video pembahasan soal ini, tapi saat proses pembuatan video kemarin tuh ada beberapa kendala gitu ya. Jadi video pembahasan fullnya mungkin nanti akan saya bahas aja, dibahas IT ke depannya. Dan di video telur kali ini saya kedatangan sebuah barang dari sebuah toko di Tokopedia yang bernama JWACC. Ya, keren banget namanya ya. Yaitu bisa dibilang singkatan dari James Wheels Accessories ya. Teman-teman bisa cek aja tokonya. Dan barang-barang tersebut adalah komponen komputer. Dan ada satu hal yang menarik di sini, yaitu Open Test Bench. Ya, Open Test Bench ini bisa dibilang salah satu barang wajib yang sangat mempermudah PC hardware enthusiast atau mungkin tech reviewer untuk mengetes beberapa hardware PC ke depannya. Jadi terima kasih buat JWACC telah mengirimkan beberapa komponen komputer, dan yang paling spesial yaitu Open Test Bench yang sangat berguna untuk pengetesan beberapa hardware PC ke depannya. Namun ya ada beberapa kendala gitu ya. Jadi sebelumnya saya sudah merakit ya, bisa dibilang Open Test Bench ini menggunakan komponen pribadi saya, termasuk power supply, motherboard dan lain sebagainya. Cuman bisa dibilang gitu ya, karena saya ini masih bukan di ruangan yang higienis ya, atau bisa dibilang bukan ruangan yang aman untuk dipasangin atau bisa dibilang dirakitin PC yang pakai Open Test Bench gitu ya. Jadi PC yang terbuka tuh bisa dibilang di ruangan saya ini nggak cukup aman, karena bisa aja tiba-tiba kucing saya naik terus berantakin, kan itu bahaya banget gitu ya. Atau mungkin bisa saja ada kebocoran di atap gitu kan, nanti bikin PC saya rusak gitu. Jadi Open Test Bench ini untuk saya saat ini sangat beresiko, dan juga ini komponen satu-satunya punya saya gitu ya. Jadi kalau saya rusak karena kecerobohan saya, atau mungkin ada beberapa faktor yang di luar kendali saya gitu ya, gimana saya mau ngedit video, gimana saya mau ngerjain tugas, gimana saya mau edit video ini gitu ya. Jadi pada akhirnya setelah saya rakit, setelah saya tes untuk beberapa pengujian, akhirnya saya kembali lagi PC pribadi saya ke casing saya sebelumnya. Jadi nggak saya pakai untuk jangka panjang. Namun Bang JWACC telah mengirimkan dua komponen yang mantap, yaitu motherboard dan juga CPU yang bisa dipasangin di Open Test Bench. Cuman untuk power supply di sini saya ada lagi sih sebenarnya power supply pribadi, cuman di sini PSU saya build up. Lalu hard disk, oh ya Bang JWACC juga mengirimkan hard disk ya. Loh Bang, kalau dikirimin motherboard juga kenapa nggak pakai aja motherboardnya gitu buat pengetesan ke depannya? Nah, motherboard yang dikirimkan di sini adalah motherboard G41 dari brand Winfox dan juga CPU Intel Core 2 Duo E8400. Ya, mungkin untuk pengetesan VGA card ini normal atau enggak, atau mungkin pengetesan CPU, RAM, DDR3 gitu ya, bisa-bisa aja. Tapi kan kalau untuk pengetesan game yang game-game berat kayak misal saya mau ngetes RX 6600 gitu ya, atau RX 5700 XT yang dimana itu performanya cukup kenceng gitu ya. Tapi karena test bench saya kali ini adalah pakainya Core 2 Duo, jadinya ya bottleneck gitu, nggak bisa buat pengetesan game atau beberapa pengetesan skenario lainnya yang ya kalau bottleneck nggak bisa dipakai gitu ya untuk pengetesan yang lebih advance. Kalau pengetesan sekedar nyala doang, atau mungkin pengetesan yang simple-simple, atau bahkan pengetesan VGA card yang jadul kayak misal Radeon HD 6570 atau mungkin GT 430, itu masih bisa-bisa aja. Ditambah lagi saya cuman punya power supply build up ya yang tersedia saat ini. Power supply yang 650 watt udah saya pakai untuk PC ini gitu. Jadi ya saya nggak ada power supply lain gitu yang untuk memenuhi kebutuhan test bench yang biasanya untuk ngetes VGA card lainnya. Mungkin ini bisa jadi solusi rakitan PC Kerehore dengan budget di bawah 500 ribuan, karena saya totalin ini semua budgetnya adalah di bawah 500 ribu. Jadi ya ini test bench sangat menarik, atau bisa jadi solusi buat temen-temen yang pengen rakit PC, atau mungkin yang hobi untuk ngotak-ngatik PC gitu ya, atau mungkin buat kang teknisi yang biasanya ngetes banyak barang. Ini sangat bisa jadi solusi selain beli casing gitu ya, karena kalau beli casing nanti ribet buat bolak-balik pasangnya. Oke, langsung aja deh, kita langsung rakit aja dari tadi basa-basi terus, let's go. Kita langsung saja rakit, dan ya ini sebenarnya space-nya tidak ramah rakit gitu ya, tapi ya nggak ada space lagi, jadi ya wis lah kita langsung rakit. Sebenarnya oke di sini untuk space kecil ini karena barangnya juga kecil-kecil. Barang pertama langsung saja, ini dia test bench-nya. Wow, banyak sekali Bang. Ya, ini kita perlu rakit, tapi komponen utamanya adalah yang ini teman-teman. Ini adalah komponen utama, atau bisa dibilang rumah utamanya gitu ya. Dan ini uniknya di sini kita bisa pasang dua versi gitu ya. Kalau kalian mau vertikal
bisa kayak gini. Jadi motherboardnya nanti di sini, dan juga ya ini komponennya pokoknya banyaknya di sini. Ini power supply-nya, dan juga kalian bisa pasang secara horizontal kayak gini. Jadi motherboardnya ya di sini, motherboardnya VGA card ke sini, dan ini power supply di bawah. Tempat harddisknya di sini. Cuman di sini gitu ya, saya ngerakitnya nggak akan bener gitu. Kenapa nggak akan bener? Karena saya pakai komponen pertama yang bisa dibilang beda sendiri, yaitu power supply build up. Jadi buat teman-teman yang beli ini gitu ke depannya, kalian jangan ngikutin saya. Kalian bisa cek buku panduannya, karena kalian bisa dapat juga buku panduannya kalau kalian beli ini. Sebenarnya ada komponen lain, tapi ini beberapa nggak saya pakai. Fungsinya untuk ada yang biar buat ngencengin, ada yang nggak saya tahu juga gitu ya. Tapi sebenarnya di buku panduannya itu cukup lengkap. Cuman mungkin kalau saran aja, di buku panduannya lebih jelas lagi, dikasih kalimat mungkin ya, untuk penjelasan lebih lanjut soal beberapa komponen dan juga beberapa panduan yang lebih enak lagi gitu. Ini komponen-komponennya, dan ada beberapa komponen lain. Kalau ini tuh buat tempat mounting SSD 2,5 inci. Lalu ini buat kipas 12 cm tempatnya. Kalau ini buat tambahan kipas 12 cm tapi ada 2. Kalau ini buat extender ya. Kalau misal motherboard kalian tuh lebih gede kalau nggak salah ya. Extender bagi yang ingin menggunakan dual fan tapi memakai motherboard selain mini ITX. Oh begitu. Kalau motherboardnya misal ATX gitu kan, ini bakal memanjang ke sini, sedang jadinya nggak bisa dipasang yang dual fan ini. Jadi pakai extender dulu, baru dipasang di sini. Nah seperti itu teman-teman. Nah mungkin kita kepanjangan bahas di sini. Komponen yang kedua yang saya pakai adalah power supply. Karena kalau nggak ada power supply gimana mau nyala gitu ya. Dan power supply saya di sini adalah power supply build up seperti ini. Cuman harusnya power supply ATX itu ditaruhnya di sini, dipasangnya, dimasukin ke dalam sini. Tapi karena ini nggak muat, jadi nanti saya akalin aja gitu ya, bisa dibilang. Lalu ada juga harddisk 80GB udah cukup gitu, hanya untuk Windows dan beberapa aplikasi aja. Dan ini dia motherboardnya. Motherboard ini sebenarnya boxnya H61 tapi dalamnya G41. Dan ya ada RAM dan juga ada CPU-nya. Kita buka dulu deh. Ada VGA card juga, ini Radeon HD 3450. Nanti kita akan pakai karena kita nggak mau pakai IGP-nya Intel karena lebih kenceng dikit ya, dikit banget. Dan ada back panel juga pastinya. Nah, dus ini akan saya jadikan tatakan untuk test bench dan juga power supply-nya. Karena seharusnya emang nggak butuh tatakan, cuman karena saya pakai power supply build up gitu, jadi nggak bisa ditaruh di bawahnya motherboard atau di dalam test bench-nya. Jadi saya pakai tatakan ini untuk menyimpan power supply-nya, ya seperti ini. Namun sebelum itu kita mungkin bisa rakit dulu aja si bagian test bench-nya aja tanpa power supply-nya. Kalian di sini tempat back panel, kalian pasang dulu aja di sini dan langsung cocokin aja sama motherboardnya. Oh ya teman-teman, informasi aja yang saya rakit di sini bisa dibilang versi pertama, dan ada banyak masalah, diantaranya adalah tempat baut mounting yang kurang cocok dengan motherboard ini. Tapi masalah-masalahnya tuh udah di fix di versi keduanya. Jadi ya kalau kalian misal beli bakal dapat yang lebih bagus dari ini dan lebih solid lagi materialnya. Oke teman-teman, di sini saya tidak akan menggunakan cooling bawaan Intel karena ya kurang dingin aja gitu. Jadi saya pakai cooling punya copotan PSU motherboard build up Lenovo. Ini ini dulu saya pakai buat pribadi gitu, tapi karena motherboardnya udah ya nggak saya jual karena banyak masalah yang udah saya ceritakan di sebelumnya gitu ya, jadi saya pakai aja si HSF nya. Jadi sebelum saya memasang ini, saya mau pasang dulu HSF nya karena di bawahnya ada bracketnya gitu ya, karena kalau langsung dipasang di motherboardnya nggak akan bisa pasang si heatsink nya. Ini catatan yang ini tuh hanya cocok di LGA 775 aja. Sumpah ngeselin banget dah. Wah, jangan-jangan ini bikin ngehalangin ke sini. Jadi sepertinya nggak semua HSF bahkan bisa dimasukin di test bench seperti ini ya. Dia mentok ke sini coy. Jadi dia lebih melayang dikit kalau pakai heatsink yang model seperti ini, karena dia mentok sama si ininya. Si bagian heatsinknya ini si bracketnya mentok ke bagian putih-putih ini gitu. Jadi harusnya kan di lubang ini, sedangkan ini modelnya yang kayak gini tuh nggak bakal mentok di sini, jadi nggak pas gitu ya. Solusinya adalah tidak pasang yang model seperti ini, saya pakai yang standar aja. Saya lihat review di Tokopedia nggak ada masalah soal itu ya, jadi bisa dibilang mungkin ini khusus untuk heatsink yang build up seperti ini gitu ya, copotan build up motherboard Lenovo. Dan emang ini biasanya heatsink ini nggak dipasang di semua, nggak dipasang di motherboard pada umumnya gitu ya. Soalnya pas saya coba pasang AM4 gitu ya, pakai heatsink yang ada bracketnya juga, aman-aman aja, nggak ada masalah kayak gini. Karena si heatsinknya tuh pas di lubang ini, sedangkan yang ini doang gitu ya, ini doang dari mentok sama si putih-putihnya itu.
Ya ternyata memang lebih mudah untuk dipasang heatsinknya terlebih dahulu, baru pasang ke open test bench-nya. Ya lagi-lagi kocak gaming Juva ya Juva. Ya power supply-nya akan saya taruh sini. Kita pasang 24 pin power. Lalu saya pasang 4 pin power, kebetulan sebelahan ini ya. Sudah terpasang power supply-nya, tapi ya power supply-nya tidak ada tempat baut atau apapun itu karena ini saya pakai power supply build up. Karena kalau power supply pada umumnya kalau di open test bench ini tuh dipasang di sini, jadi kabel dari sini set, dan ya ini tuh bagian apa namanya power supply-nya, atau ya bagian belakang gitu ya power supply-nya, dan ya power supply taruh sini gitu intinya. Tapi ya kan ini power supply build up, dan kalau ditaruh situ ini kabel 24 pin nggak nyampe, jadi saya taruh situ aja. Oke, karena kita nggak pakai SSD 2,5, jadi ini kita nggak pakai. Saya mau pasang fan 12 cm di sini. Ini kelihatannya longgar, cuman pas saya pasang waktu dulu tuh aman-aman aja karena nggak dioprek juga gitu ya. Dan untuk hard disk sebenarnya ada tempat hard disk khusus, nanti saya tunjukin di videonya. Cuman di sini saya pakai tempat nggak pakai tempat malah ya. Saya pasang hard disk ini di bawah sini. Mungkin akan berbeda dengan teman-teman yang pakai power supply biasa. Oke, karena ini nganggur saya pasang 12 cm kipas ya di dalamnya. Saya pakai fan 12 cm dan cara pasangnya lepas dulu. Lalu saya pasang kipasnya sesuai dengan lubang ini. Sepertinya kalau memang sepertinya kita nggak bisa pasang apa namanya, kita hanya bisa memilih satu antara antara VGA card aja atau 12 cm aja. Karena ini kalau bisa dipasang VGA card, ini kipas kabelnya ini ngalangin gitu ya. Ya sebenarnya sudah beres teman-teman ya, kita udah merakit sebuah PC. Sebenarnya saya mau langsung ngetes, cuman di sini monitornya beda tempat gitu, jadi yaudah kita review dulu aja teman-teman. Bisa lihat di sini, ini kipas masuk ke sini, intake, dan ini motherboard, dan ya sistemnya di sini. Ini power supply-nya saya taruh di sini karena kalau nggak ada tatakan ini masa langsung ke meja gitu ya. Jadi saya pakai bungkus motherboard ini untuk sebagai tatakan power supply, dan tempat power supply yang seharusnya tuh udah di sini, dan di situ ada apa namanya tempat untuk hard disk yang seharusnya dipasang di sini. Kalau ini mode yang seharusnya pasang di sini. Kalau ini mode yang horizontal ya. Tapi karena pertama itu saya pakai, kedua di sini saya pakai power supply build up, jadi ya sudahlah hard disknya saya pasang di bawah situ aja. Dan di sini ada VGA card Radeon HD, nanti dipasang pakai VGA di sini. Dan ya udah kita langsung saja ke pengetesannya. Oke teman-teman, moment of truth ya. Di sini saya pakai namanya soft start atau auto start ya. Ini untuk mencegah inrush current yang tinggi, karena power supply ini setiap dicolokin langsung ngejeglek listrik rumah kalau saya kering yang kecil ya. Jadi saya pakai alat itu untuk menghindari jeglek. Ini udah terpasang kabel VGA dan lain-lain. Bismillah. Kita nyalakan. Sudah nyala bung. Tapi di sini kok lemah. Oh ini emang masalah kipas saya ini yang cukup lemah ya. Apakah nyala? Tidak nyala kawan. Saya mau troubleshooting dulu kenapa ini nggak nyala. A few moments later. Akhirnya nyala ya. Aduh, ternyata tadi mungkin hanya slot RAM-nya aja yang bermasalah. Jadi saya cabut pasang juga. Jadi saya cabut pasang RAM dan juga baterai CMOS, langsung lancar jaya. Jadi ya udah sih, saya langsung mau ngetes atau bisa dibilang ngejalanin PC ini. Ya, by the way, PC ini udah saya install Windows 10 Ghost Spectre. Karena ini cuma port 2 yang pakai hard disk gitu, jadi nggak mungkin saya pasang Windows 11 gitu ya. Ya ini dia penampakannya. Sistem seperti ini teman-teman udah bisa mungkin main game kayak PB, Left 4 Dead, mentok-mentok Minecraft gitu ya. Kalau Genshin Impact sih saya saranin jangan pakai VGA ini. Walaupun CPU-nya bisa aja main di 30 ngedet rata kiri, resolusi 600p. Cuman VGA-nya jangan pakai yang ini.
Nanti saya akan masukkan tentang rakitannya berapa dan juga rakitan rekomendasi atau bisa dibilang komponen rekomendasi jika kalian mau rakit PC yang mirip-mirip seperti ini menggunakan OpenTest Bench. Dan ya, ini alat yang sangat berguna untuk terutama PC hardware enthusiast, teknisi, atau mungkin ya tech reviewer gitu. Karena ya kalau saya mau ganti atau mau ngetes VGA card CPU, saya nggak perlu ngebuka dulu casing gitu. Saya langsung aja lepas ininya, lepas heatsink, ganti heatsink, ngetes dan lain sebagainya. Nggak perlu buka casing atau ngatur perkabelan ribet-ribet gitu. Karena ini kabelnya terbuka seperti ini, harddisknya di sini gitu. Jadi saya nggak perlu repot-repot buat beresin kabel lagi. Jadi ya teman-teman, sebelum baterai kamera saya habis, inilah OpenTest Bench yang sangat berguna untuk beberapa pekerjaan yang saya sebutkan tadi, khususnya untuk tech reviewer dan juga teknisi yang biasanya oprek-oprek komputer buat ngetes-ngetes hardware gitu ya. Jadi OpenTest Bench ini sangat berguna untuk beberapa pekerjaan tadi, dan bahkan buat teman-teman yang misal baru rakit PC juga, kalau misal teman-teman punya hobi di bidang hardware PC gitu ya, OpenTest Bench ini bisa jadi solusi lain selain casing. Walaupun saya nggak rekomendasiin OpenTest Bench ini kalau rumah kalian tuh nggak higienis. Dan untuk pembahasan lebih lengkap soal OpenTest Bench hasil 3D printing dari Bank JWACC ini saya akan bahas di lain video. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subrek, nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih telah mengikuti saya di segmen telur yang agak random kali ini gitu. Jadi yaudah, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya Jofre Putra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.